Hadirin hadirat Jamaah Majlis Maulid wa Ta'lim Riyadhul Jannah muliakan oleh Allah. Sebelum kita lanjutkan pembacaan Maulid Singtul Durar, sebagaimana biasa setelah Mahlul Qiyam kita bacakan kitab Wasailil Usul ila Syama'il Rasul yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Habib Taufik bin Muhammad Barubbah. Pada beliau, fadhal fa'al mashkur. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani يفقه قولي. تفضيلي واحترامي جميع الحبائب، نخص بالذكر هنا خادم المجلس الحبيب عبد الرحمن بن هاشم بارقبة حفظهم الله ورعاهم. تفضيلي واحترامي جميع المشايخ، جميع العلماء، جميع الأساتذة، نخص بالذكر هنا خادم المجلس الشيخ الحاج عبد الرحيم بن أحمد شاذلي حفظهم الله ورعاهم. كما نخص بالذكر هنا ضيف الحلقة الداعي إلى الله الحبيب هاشم السقاف من Banyuwangi حفظه الله ورعاه. Tak lupa saya sebutkan yang saya hormati dan yang saya muliakan segenap para pejabat pemerintahan, para penyelenggara pemerintahan negara ini, baik yang dari eksekutif ataupun dari legislatif. Dalam hal ini Bapak Wakil Wali Kota Batu beserta staf beliau, juga para pejabat, para wakil rakyat dari DPR Kota Batu, dan juga dari Jakarta, khususnya yang datang secara khusus dari Jakarta, dari Komisi 3 As-Sayyid Muhammad Az-Zahir As-Segaf, para ayahanda, para ibunda, jamaah Majlis Maulid wa Ta'lim Riyadhul Jannah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, melanjutkan taklim kita, pengajian kita, belajar kita dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pekan lalu kita telah mempelajari bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih memilih kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Perlu diperhatikan, beliau sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, Ahlul Bait, beserta para sahabat beliau semuanya bukan orang miskin, bukan orang fakir, bukan orang susah. Tetapi memang dengan sengaja memilih kehidupan dunia, memilih kehidupan akhirat dan zuhud, meninggalkan kemewahan dan kehidupan dunia. Insyaallah malam ini kita akan mempelajari bersuri tauladan kehidupan Ahlu Bait Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Diriwayatkan, disebutkan dalam tafsir Al-Gushairi, riwayat dari sahabat Jabir Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Fatimah wa 'alayha kisa' min ajallah wa hiya تطحن بيديها وترضع ولدها
فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا بنتاه تعجلي مرارة الدنيا بحلاوة الآخرة. فقالت يا رسول الله الحمد لله على نعمائه والشكر على آلائه. فأنزل الله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. Sahabat Jabir Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari melihat Fatimah Az-Zahra, putri tersayang beliau. Putri beliau berada di rumah sedang melakukan pekerjaan rumah, rutinitasnya sebagai seorang ibu rumah tangga, membersihkan rumah, memasak untuk suaminya. Tathanu biyadaiha, beliau Fatimah Az-Zahra memasak dengan kedua tangannya, membuat adonan dari tepung dengan kedua tangannya, dengan kemudian juga merawat anaknya, menyusui anaknya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kesibukan putrinya Fatimah Az-Zahra, tampak capek, tampak kewalahan dengan pekerjaan rumah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalirkan air mata. Rasulullah menangis, kemudian menghampiri Fatimah dan berkata, "Wahai Fatimah, wahai putriku yang paling aku cintai, sesungguhnya engkau memilih kepahitan hidup di dunia akan mendapat manisnya kehidupan akhirat. Engkau milih untuk bersusah-susah di dunia agar engkau bahagia kelak di akhirat," kata Rasulullah kepada Fatimah. Maka dijawab oleh Fatimah, "Ya Rasulullah, alhamdulillah ala na'amaih." Fatimah Az-Zahra yang tampak susah, yang tampak kepayahan dengan pekerjaan rumahnya, jawabannya adalah alhamdulillah ala na'amaih. Wahai Rasulullah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang diberikan kepadaku. Wasyukru ala alaih, dan segala syukur bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia-Nya. Subhanallah, Fatimah Az-Zahra yang sederhana, yang capek dengan pekerjaan rumah, Rasulullah sampai kasihan, Rasulullah menangisinya, tapi jawabannya adalah segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang diberikan kepadanya. Inilah jawaban putri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala Ibnu Shahin fi manaqib Fatimah wa Ahmad fi Musnad al-Ansar an Abi Hurairah wa Thauban. Dalam kitab Manaqib Fatimah oleh Ibnu Shahin dan Imam Ahmad fi Musnad al-Ansar, riwayat dari sahabat Abi Hurairah dan Thauban, innahuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yabda fi safarihi bi Fatimah wa yakhtim biha faja'alat waqtan satran min kisa khaybariyah liqudumi abiha wa zawjiha. Falamma ra'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tajawaza anha wa qad 'urifa al-ghadabu fi wajhihi hatta jalasa 'ala al-mimbar. Sahabat Abi Hurairah dan sahabat Thauban meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap pergi ke luar kota atau datang dari luar kota, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mampir ke rumah Fatimah Az-Zahra. Pada suatu hari Fatimah Az-Zahra binti Rasul sallallahu alaihi wasallam bermaksud menyambut kedatangan Rasulullah dari luar kota dan menyambut suaminya yang datang bersama Rasulullah. Maka rumahnya dibersihkan, rumahnya dirapikan, kemudian lebih dari itu rumahnya dihiasi, diberi korden-korden yang mewah, korden dari Khaybar. Kemudian Fatimah Az-Zahra juga bersolek dan memakai perhiasan, memakai gelang dan kalung dari emas. Maka kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dan akan melangkahkan kakinya bermaksud menuju rumah Fatimah Az-Zahra, dari kejauhan tampak
bahwa rumahnya sudah berhias dengan korden yang mewah dari Khaybar. Semakin dekat terlihatlah bahwa Fatimah juga bersolek menggunakan kalung emas dan gelang emas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam urung membatalkan untuk datang ke rumah Fatimah Zahra, melewati rumah Fatimah Zahra dan langsung masuk ke masjid dan duduk di Masjid Nabawi. Dan tampak air muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tampak marah dan tidak suka dengan pemandangan tersebut. Fanaza'at qiladatuha wa zinataha wa naza'at as-satra fab'athat bihi ila abiha wa qalat ij'al hadha fi sabilillah. Falamma atahu qala alaihi salatu wassalam qad fa'alat fidaha abuha ma li ali Muhammad walid dunya fa innahum khuliqu lil akhirah wa khuliqat dunya lahum. Wa fi riwayat Ahmad fa inna haula ahlu baiti wa la uhibbu an ya'kulu tayyibatihim fi hayatihim ad-dunya. Maka kemudian Fatimah Zahra melepas perhiasannya, melepas kalungnya, melepas gelangnya, melepas gorden yang mewah di rumahnya, kemudian mengumpulkannya dan kemudian memerintahkan pelayannya untuk menyampaikan hal ini, barang-barang ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakan kepada Rasulullah, sesungguhnya ini semua aku serahkan kepada Rasulullah untuk fisabilillah, untuk kepentingan kaum muslimin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menerima korden mewah tersebut, menerima perhiasan tersebut, tersenyum gembira dan bahagia. Qad fa'alat fidaha abuha, sungguh Fatimah telah menyelamatkan ayahnya. Sungguh dengan perbuatan ini Fatimah telah menyelamatkan ayahnya. Tidak ada urusan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada urusan antara keluarga Muhammad, tidak ada urusan antara ahlul bait, keluarga Rasul Muhammad dengan dunia. Fa innahum khuliqu lil akhirah, karena sesungguhnya mereka ahlu bait Rasulillah tercipta bukan untuk kehidupan dunia, mereka tercipta untuk kehidupan akhirat. Wa dunya khuliqa lahum, dan dunia seisinya ini tercipta bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan riwayat Imam Ahmad disebutkan, fa inna haula'i ahli baiti. Rasulullah berkata, sesungguhnya mereka adalah keluargaku. Haula'i ahlu baiti, mereka adalah keluargaku. Maka aku tidak ingin mereka sudah merasakan segala kebahagiaan hanya di dunia saja dan tidak merasa kebahagiaan di akhirat. Hadirin, inilah dua riwayat dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup, saya sampaikan riwayat dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau suatu saat mengangkat seorang sahabat bernama Amr bin Ubaid untuk menjadi gubernur di Damaskus. Selama setahun tidak ada laporan yang masuk, tidak ada pemasukan yang masuk ke Baitul Mal. Maka kemudian gubernur ini dipanggil oleh Umar bin Khattab setelah setahun menjabat. Maka kemudian gubernur ini berangkat dari rumahnya di Damaskus, Hims, menuju ke Madinah Al-Munawwarah, menghadap kepada Umar bin Khattab. Sampai di depan Umar bin Khattab, tampak gubernur ini compang-camping, rambutnya berantakan, bajunya lusuh berdebu, membawa tas terbuat dari kain. Ditanya oleh Umar bin Khattab, wahai gubernurku, apa yang kamu bawa? Kenapa engkau tampak lusuh, compang-camping, penuh debu? Maka dijawab, wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, dari Damaskus saya menghadap kepada engkau dengan berjalan kaki.
tidak ada fasilitas, tidak ada mobil dinas, saya berjalan kaki. Kemudian ditanya, apa yang ada di tasmu? Tasku ini, wahai Amirul Mukminin, isinya sajadah, isinya juga tempat makan untuk saya makan selama perjalanan. Tidak ada uang makan, tidak ada uang bensin, wahai Amirul Mukminin. Maka kemudian selama setahun ditanya, apa hasilnya? Ada pajak, ada pemasukan, ada retribusi yang masuk. Wahai Amirul Mukminin, selama saya menjabat, uang yang masuk ke Baitul Mal saya salurkan kepada kaum muslimin. Ya sudah, nol, tidak ada apa-apa ya Amirul Mukminin. Maka kemudian Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, memperpanjang jabatannya ditambah 1 tahun lagi. Maka gubernur ini mengatakan, wahai Amirul Mukminin, saya sudah pernah menyampaikan kepada staf-staf saya, sesungguhnya dengan jabatan ini aku menjadi seorang yang terhina. Jabatan ini tidak akan menjadikan aku mulia di dunia dan di akhirat. Jabatan ini adalah amanat yang kelak akan menjadikan batu sandungan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah tahun kedua menjabat, Amirul Mukminin mengutus salah satu stafnya, pergi engkau ke Damaskus, catat orang-orang miskin yang ada di Damaskus akan diberi santunan dari Baitul Mal. Maka kemudian dicatat semua orang yang tidak mampu di daerah Damaskus, kemudian laporannya disampaikan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Maka ketika Amirul Mukminin membaca nama-nama tersebut, nomor pertama, nomor 1 adalah gubernur yang diangkatnya. Amirukum faqir, gubernur kalian adalah orang pertama yang paling miskin. Maka menangislah Umar bin Khattab, menangislah Amirul Mukminin bahwa tidak salah yang dia angkat, gubernur yang amanat. Maka kemudian Amirul Mukminin mengirimkan 1000 dinar dari Baitul Mal untuk disampaikan kepada gubernur tersebut. Ketika gubernur tersebut, gubernur Damaskus, menerima pemberian dari Baitul Mal 1000 dinar, pulang ke rumahnya menangis terseduh-seduh menghadap istrinya. Menangis terseduh-seduh, menangis seakan-akan mendapat musibah. Istrinya berkata, wahai suamiku, apa gerangan yang terjadi? Engkau menangis seperti ini, engkau tampak sedih seakan-akan ada musibah yang menimpamu. Maka dijawab, a'zamul musibah, musibah yang paling besar hari ini sampai ke rumah kita. Dakhalat alayya dunya litufsida akhirati. Dikatakan pada hari ini 1000 dinar disampaikan kepadaku dari Baitul Mal. Dakhalat alayya dunya litufsida akhirati. Masuk ke rumah ini dunia, 1000 dinar ini masuk ke rumah kita, litufsida akhirati, yang ini akan merusak kehidupan akhirat kita. Hadirin hadirat, inilah sejarah kehidupan Ahlu Bait, sejarah kehidupan para sahabat yang mereka menjabat sebagai Amirul Mukminin, sebagai gubernur. Rasanya kok mau dicontoh seperti itu susah ya. Ada pejabat seperti itu. Jangan pejabat deh, kita aja yang orang biasa, ada yang jujur seperti itu. Orang biasa ada yang bersih seperti itu. Ada yang mau hidup susah seperti itu. Ada, kalau ada, alhamdulillah, berarti semakin mirip dengan Rasulullah, mirip dengan Ahlu Bait, mirip dengan para sahabat, sebagaimana mirip di dunia kelak dikumpulkan di akhirat. Amin, Allahumma amin. Sebagai penutup, andai kata kita tidak bisa seperti mereka, coba kalau mencari rizki untuk diri dan keluarga kita, cari yang halal, bekerja yang halal, bekerja yang amanat. Ini yang penting. Man akalal halal, man akalal harama, asadhu jawarihuhu sya'a am aba. Barang siapa yang makan haram, barang siapa yang makan haram, asadhu jawarihuhu, panca indranya, tubuhnya akan menarik dia untuk bermaksiat, sya'a am aba.
baik dia mau atau tidak mau. Wa man akalal halal ata'adhu jawarihuhu sya'a am aba. Dan sebaliknya, barang siapa yang makan makanan yang halal dari rizki yang halal, tubuhnya, panca inderanya akan mengajak dia kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat saya sampaikan. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.